Makanya kita bisa mengkaji dari makhluk-makhluk yang lain. Insya Allah kita tahu seutuhnya manusia. Inilah perbedaannya manusia dengan makhluk yang lain. Maka Allah perintahkan kepada kita menciptakan manusia dan jin itu adalah illa liya'budun. Isinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semut, nyamuk, lalang, yang lain, kambing, sapi, semuanya tidak diperintah oleh Allah. Inilah harus kita merasa bersyukur kepada Allah. Pada malam ini ya bertema bagaimana tentang manusia. Bahkan manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini kita harus dikaji bahwa Allah menciptakan manusia itu bi ahsani taqwim. Bagus. Ada ruhnya, rohaniyahnya, ruh-kusinya. Jadi secara ngitung insanul hakiki adalah itu. Di dalam kolbunya manusia bisa membedakan. Ketika manusia sudah menyala ilmu tauhid dan tahu Allah, kita akan merasakan dalam kolbunya dan hatinya dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan oleh kita ini semoga hati kita bisa menyala dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Tahu fungsinya manusia, Allah kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Dalam arti kita diperintah oleh Allah itu manusia dan jin untuk menyembah Allah. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kambing, semut, lalang, ya pohon-pohonan dan yang lain-lain itu beda. Makhluk itu diciptakan oleh Allah cuma untuk dikaji oleh makhluk manusia, untuk dikaji oleh kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu semuanya tidak terlepas dari hikmahnya. Ada hikmahnya semuanya. Makanya kita bisa mengkaji dari makhluk-makhluk yang lain. Insya Allah kita tahu seutuhnya manusia. Inilah perbedaannya manusia dengan makhluk yang lain. Maka Allah perintahkan kepada kita menciptakan manusia dan jin itu adalah illa liya'budun. Isinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semut, nyamuk, lalang, yang lain, kambing, sapi, semuanya tidak diperintah oleh Allah. Inilah harus kita merasa bersyukur kepada Allah, berarti kita yakin baik biasanya itu benar. Tetapi bagaimana manusia mencetak manusia yang baik yang seutuhnya agar kita mencapai Habibullah yang dikasih, dicintai Allah.
Tekatan kita untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika kita diperintah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu mana yang diibadahnya. Harus tahu kita ini sebelum masuk ranah, artinya masuk suatu bangunan harus tahu bangunan itu. Contoh kita gini, kita mau sholat ke suatu bangunan, oh ini masjid, oh ini gereja. Tak mungkin kalau orang Islam mau sholat atau mau sembahyang di gereja, mungkin ke masjid. Itu kita ini dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu mengesahkan Allah, mentertaukan Allah, untuk dikaji oleh manusia manakah dan perasaan manusia supaya merasa timbul kesadaran kesabaran, supaya manusia sadar bahwa akulah diciptakan pantas harus menyembah Allah, harus mengabdi kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita. Ini proses supaya menjadi jalma yang cintai Allah. Bertapakurlah, berpikirlah. Kalau tapakur oleh kita itu bahasa kasarnya mikir apa ya? Ini bahasa ini Pak bahasanya. Misalkan kita contoh semut. Semut ada di rumah kita. Semut terus, ketika lihat aja semut ketemu ya ada temennya yang bawa makanan satu orang, misalkan satu biji gitu, datang lagi sampai kita semut itu makanan yang gitu berat, mungkin kalau banyak semut sampai ke bawah tah berat teh apa? Saling gotong royong berarti. Kudu sirem ya semut nggak pernah dengan temannya bertengkar mungkin ya, nggak kelihatan semut terus berkelahi, nggak pernah saya ningali ya melihat begitu. Tapi saling ketika jumpa ketemu itu dapat kita dikaji oleh kita, dilihat oh semut sampai begitu. Ini makanya Allah menciptakan manusia, makhluk-makhluk yang lain untuk dikaji oleh manusia. Nah, kita kembalikan kepada diri kita. Semut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terangkum, tidak termasuk kategori fi ahsani taqwim. Dalam surat At-Tin ya. Wat-tini waz-zaitun, terus wat-tini wa turisina adal baladil laqad khalaqnal insana fi, bukan, enggak ada semut ya, enggak ada makhluk insan di situ. Berarti kalau kita sebut kategori fi ahsani taqwim, benar-benar harus menjadi insan hakiki, insan seutuhnya. Harus bagaimana tentang ihsan? Harus membanyak tapakurnya. Tidak akan bisa manusia merasakan dirinya timbul sifat kesadaran dan kesabaran kalau tidak merasakan, tidak dirasa oleh dirinya, tidak digunakan sirnya, kolbunya, merasakan bahwa akulah manusia yang baik, yang baik diciptakan oleh Allah daripada makhluk-makhluk yang lain, maka aku pantas harus baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pantas aku harus menyembah karena aku sebagai makhluk yang baik, yang diciptakan oleh Allah yang paling baik daripada yang lain. Tuh, tapakur
Nah, mikirkan. Sudah mikirkan, dirasain oleh kita karena kita punya qalbu, punya hati sanubari. Bahasa Sunda begitu ya. Bahasa kita kalau di sininya adalah ada fuad, dia ada qalbu. Kalau hati bukan itu, Pak. Kalau qalbu itu adalah termasuk kalau bahasa kita sanubari gitu, yang rasa gitu. Nah, ada rasa yang tidak pernah berbohong lah. Itu insan hakiki. Nah, di situ harus kita punya rasa dan dirasakan. Ketika kita sudah merasakan bahwa kita insan manusia yang diciptakan Allah sebagai manusia yang baik, ya, insan hakiki, supaya menjadi Habibullah, maka kita harus menyadari bahwa kita ini harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita ibadah, maunya ibadah itu udah mulai merasakan diri kita. Cara contoh begini, kenapa orang itu mau minum? Karena merasakan hausnya. Itu ada rasa hausnya. Kenapa manusia itu makan? Karena ada rasa laparnya. Itu, Pak. Ya, itu rasa itu harus digunakan oleh kita. Ketika digunakan, mulailah akan menyala. Di dalam qalbu kita mulai menyala. Taulah Allah, ilmu ma'rifat, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu kepada Allah. Ketika sudah tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan timbullah sifat kesadaran, jalan kita yaitu mau ibadah, mau sholat. Jadi ini tentang keitunya akan datang taufik hidayah Allah. Ya, datang ke Allah. Harus ada rasanya. Nah, supaya menjadi insan, benar manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini proses manusia supaya menjadi manusia yang seutuhnya, ya, ruhnya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkur khair min ibati alfi am. Ada lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sa'atin khairu min ibati sab'ina sanah. Ada tafakkur 1 jam bagaimana? Sebentar lah. Lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ada tafakkur yang 1 jam atau sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ada mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sebentar lebih baik daripada 1000 tahun. Itu pangkat-pangkat tafakkur gitu. Makanya tafakkur yang 1 tahun itu di mana? Ya. Taqwa khairu min dasanin wa taqfi madatillah. Ketika kita tafakkur fi tafsilil furu, artinya kita tafakkur, kalau bahasa kita itu di dalam syariat, di dalam dohiriyah, ya, seperti gini, taruhkan, oh, Allah yang Maha Kuasa menciptakan pohon begini, 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 kegunaannya begini, betapa indahnya, harus kita syukuri, dan kegunaannya begini. Sedangkan tidak termasuk kategori pianistafin pohon itu, pohon mangga itu, tapi bermanfaatnya luar biasa. Bisa manfaat ketika pohonnya orang lagi kepanasan atau di bawahnya, bisa ya majukan orang. Sinar matahari tidak nyampe ke orang, yang bisa menghubi dan bisa mengunduhi orang. Nah, kenapa kita enggak bisa? Itulah menjadi ibadah, Pak.
Kalau kita dilaksanakan, oh kita itu harus berempat. Makanya khairunas anfa'unas, kata baginda Rasul. Manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia lagi. Masa sih makhluk yang kategorinya masuk kita tidak termasuk fi ansabin makhluk Allah baik terhadap orang, bermanfaat kepada orang, masa sih kita tidak bermanfaat pada orang lain? Maka timbullah di dalam sanubari kita ada mungkin insya Allah kesadaran, oh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan untuk menyembah Allah. Ketika kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dititipkan oleh Allah harus kita dikasih kepada hak masing-masing. Dan jadi tidak akan insya Allah penyakit-penyakit pelit tidak ada, karena merasakan. Masa sih mangga, pohon mangga bermanfaat kepada orang lain, aku tidak bermanfaat? Masa aku punya tenaga bisa berdimanfaatkan oleh yang lain? Itu akan timbul di situ. Ketika banyak kita tafakur kepada Allah, kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh buah mangga. Ketika buah mangga orang itu bisa dimakan. Ketika sama banyak buah mangga bisa dijual, bermanfaat juga kepada yang lain, pada makhluk, kepada manusia. Mengapa sih kita disebut makhluk fi asanitakin yang baik, kategori yang paling baik dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita tidak bisa bermanfaat kepada makhluk-makhluk yang lain? Makanya timbullah Pak, ketika punya sesuatu nih, ya jangan kita dibuang dengan yang lain aja, tetapi niatnya yang baik. Misalkan kita punya makanan yang basi, nih kita nggak yang basi, kalau dikasih ke orang tak mungkin ya, tak mungkin. Apakah kita sadar bahwa makanan ini, misalkan makanan nih, ketika makanan contohnya opor ayam lah ya, contohkan ini contoh opor ayam, ketika ayam udah makan harusnya dimasukkan opor ayam ke kulkas, kok kita lupa, bangun pagi waduh mungkin basi ya, mungkin sadar gak kita itu? Sudah dikaji gak kita oleh? Ketemu ini kalau dikaji. Lupa saya ini kudrat iradat Allah. Apa sih kata? Kenapa kudrat Allah? Izin Allah semuanya. Dilupain oleh Allah. Mungkinkah ini rezeki makhluk yang lain? Makanya kita kalau ditaburkan kemana saja niatnya sedekah. Oh berarti kenapa kita lupa masukin ini opor ayam ke kulkas sehingga opor ayam ini jadi basi? Oh mungkin bukan rezeki manusia, mungkin ini rezeki semut atau ayam atau kucing atau yang lain. Taburkan oleh kita. Lihat, oh di situ datang semut. Oh berarti ini rizkinya semut. Ya, ini ilmu-ilmu maghrib. Kalau kita sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit ilmu marifat, terus dikaji. Jadi tidak akan, oh itu mubadir ada. Biarkan, berarti hak milik rizkinya makhluk yang lain. Niatnya sedekah aja kita, gitu. Makanya hikmahnya ketika dikaji semuanya, insya Allah nafsu kita enggak muncul. Coba kalau lupa, bapak seneng banget ya ke opor ayam. Pagi-pagi mungkin
istri kita makan malam, kita lupa deh masukin kulkas, basi, marah gak? Pagi-paginya Pak pengen sarapan dengan itu, kira-kiranya marah gak? Marah. Kalau kita dikaji, oh bukan rezeki saya ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ini izin Allah Subhanahu wa taala, istri saya lupa dilukain Allah Subhanahu wa taala, kita lupa basi ininya, oh bukan rezeki saya, walaupun milik saya, berarti ini bukan rezeki saya, oh rezekinya semut, rezekinya kucing, rezekinya ayam, rezekinya anjing, rezekinya gak akan muncul nafsunya, sadar. Ya kalau kita nggak dikaji begitu, oh bisa bertengkar. Inilah supaya menjadi insanul kamil, insan yang baik, insan yang benar-benar biasa lakuin kategori yang baik itu. Jadi kalau sesuatu hafal Allah, kan kita sudah menghafal bahwa kudrat iradat semuanya itu kehendak Allah. Harus sadar dan manusia. Maka di awal harus tafakur, akulah makhluk yang diciptakan Allah, akulah ya manusia yang diciptakan Allah. Semuanya adalah kudrat iradat Allah, izin Allah. Saya jalan hanya kudrat iradat Allah. Semuanya kita datang ke sini bicara, ya sehatnya semuanya adalah izin Allah, kudrat iradat Allah. Ketika kita tahu ilmu tauhid itu, bertauhidlah kepada Allah. Kita bisa bertauhid, insya Allah segala sesuatu kita akan sadari dan semuanya ingat bahwa ini ada hikmahnya. Tidak mengatakan ini mubadir, tidak. Coba kita kalau misalkan opor ayam itu mubadir, nggak bisa dimakan, kemana aja. Sayang itu begini-begini, kita tengah merasa sayang. Karena apa? Sudah sadar, oh berarti ini bukan miliknya kehendak Allah Subhanahu wa taala, kudrat iradat Allah. Oh bukan rezeki saya, bukan rezeki anak saya, rezekinya ini semut. Taruh kita, langsung tumpahin. Makanya kita tinggal lihat, sudah ditumpahin, apa yang datang? Oh ini semut. Alhamdulillah, kita sudah sedekah, sudah menyampaikan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya sudah sampaikan milikku, yaitu rizki yang dititipkan kepadaku sudah disampaikan kepada haknya, yaitu semut. Alhamdulillah kita sadar. Ini kita supaya sadar. Berarti sadar itu harus tahu dulu bagaimana harus kita sadar. Jangan oh kita harus sabar, harus sadar dari mana dulu. Kalau kita tahu perjalanan sadar bagaimana? Sadar itu buah. Ya, sabar itu adalah istimewa buahnya, manisnya. Ketika sabar nggak mungkin. Ya, karena harus tahu kita ini. Insya Allah kalau sudah kita dikaji dan ma'rifat dan merasakan, gunakan rasa kita di dalam sanubari kita rasakan, insya Allah akan mengunci merantai nafsu amarah kita. Ya. Insya Allah di dalam rumah tangga sakinah mawadah akan ketemu, ketenangan di jiwanya akan ketemu. Ya, tenangan di jiwanya yakin akan ketemu, tidak resah. Karena ada wujudullah, yaitu Allah itu ada di senang kita. Semuanya itu makhluk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke situ berpikirnya. Makanya kalau pun dikasih Allah dengan ketenangan. Ya, dengan keademan. Walaupun hartanya banyak belum tentu. Ya, kalbunya resah, nggak bisa tidur. Nggak sanggup buat apa kita. Walaupun kita motor punya banyak, mobil banyak, ya tidur aja. Karena dikasih kesugihan oleh Allah. Ya, dalam artinya tentram, nggak takut. Takut oh ini takut ada yang mobil kita ada yang ngambil, ada yang nyopet, enggak takut. Ya, kita hanya syariat, kunci
ya gerbangnya, sudah dikunci gerbangnya, ya pasrahkan kepada Allah. Silahkan, ini semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata malam ini motor saya hilang, berarti kita sudah sampai situ untuk memiliki motor itu. Besok atau lusa, kapan lagi mungkin Yang Maha Kuasa akan memberi lagi. Inilah supaya menjadi sadar sifat manusiawinya, insyaallah. Makanya benar-benar harus tafakur, kita harus memikirkan, harus mengkaji. Ya, jangan kayak makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau makhluk yang lain sanubarinya tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Mana yang baik, mana yang jelek, tidak. Manusia itu yang hebatnya, yang lebih istimewanya bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Yang jelek bisa membedakan. Kita bikin rumah juga, bas begini, jangan begini mah jelek, kan bisa membedakan. Ya kan? Beginilah untuk menciptakan yang cetak manusia yang baik. Ya gitu, di kita harus dinyalakan dulu dengan ilmu tauhid, ilmu marifatullah, tahu tentang Allah, tahu tentang manusia. Di mana tentang tahunya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita tahu bahwa di dalam kolbu ada sonori kontakan, nyalakan kolbu kita, merasakan di diri masing-masing agar supaya kita sifat sadar ada di kita semuanya. Mudah-mudahan dengan ada pengajian ilmu tauhid dan ketasawufan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini suatu pituah bagi kita semua, fatwa-fatwa oleh ulama supaya kita menjadi orang yang baik, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita yakin kesucian di kolbu kita, wusul kepada Allah, insya Allah kita akan nyampe. Karena apa? Kolbu kita sudah menyala, kolbu kita yaitu sudah terang. Ketika sudah terang, insya Allah di dalam kolbu kita sadar, tidak akan mencetak, tidak memikirkan yaitu makhluk kosong. Di dalam kolbu kita merasakan ini, di dalam kolbu kita hanya Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita menjadi orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mungkin, ya, tak mungkin ketika sudah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita ada merasakan bahwa ada yang melihatkan kita, tidak akan berani. Jangankan banyak, ya sedikit pun tidak akan berani. Oh, ini punya kita, oh ini orang lain, ini hak kita, ini hanya hak orang lain. Tidak akan berani. Makanya orang berani, kenapa? Orang berani ngambil harta orang, korupsi, segala ini itu. Karena apa? Ya tertutup, terhijab Pak itunya. Tidak merasakan dan tidak sadar itunya. Bahwa ini dia itu adalah dilihat oleh Allah. Dah. Dilihat oleh Allah. Ketika kita sadar bahwa kan ilmu tauhidnya sudah tercatat, sudah nyebar tauhidnya, benih-benih tauhid itu sudah ada, ditukar oleh Allah, disimpan di dalam kolbunya, tidak akan mau. Karena dia itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat di mana aja kita berada. Allah tahu di mana kita juga berada, melakukan apapun kita, Allah Maha tahu segalanya. Takut di akhirat nanti. Maka insya Allah ketika banyak tafakur kita memikirkan, ya mengkaji makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, kita yakin akan timbul ya kesabaran dan kesadaran kita. Insya Allah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita memikirkan bagaimana
dan bagaimana caranya kita harus dekat dengan Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah begitu, insya Allah nyala, insya Allah di dalam kalau ada dalam ibadah itu kehusuan. Pasti merasa manisnya sholat, pasti merasa manisnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menjadi hamdulillah, jangan harap zikir kita sholat itu supaya menjadi taikan pangkatan menjadi Habibullah, jangan. Kita ini tugasnya ibadah. Tahu ya? Kita ini adalah kerja kepada Allah, yaitu sesuai perintah Allah, sesuai ciptaan Allah, bahwa manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Aku hanya memenuhi yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, salat, zikir, sedekah, haji, umroh, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya hanyalah mengerjakan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Awas, iblis mah bisa, Bu, Pak. Ya, iblis bisa menyelewengkan kita. Ibadah ini walaupun kalbu kita sudah mesti ibadah kepada Allah, ada satu rasa aja ibadah itu pengen dicintai Allah. Supaya apa? Menjadi waliullah, menjadi kasih Allah. Boleh kita pengen isinya, tapi jangan mengarah ke situ, tetapi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, inilah wusul kepada Allah supaya menjadi dicintai Allah. Tapi kita jangan merasa dicintai Allah. Ya, biarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mencetak manusia. Sesudah manusia yakin sudah dicintai Allah, ahli Allah namanya, Abu Yazid Al-Bustami matan akhlahum arasullah. Bisa dirasakan katanya, Pak. Ketika orang itu yakin sudah dicintai Allah, maka dia itu merasa senang, merasa bahagia. Di mana bahagianya? Ya, senangnya sholat tenang, dikir tenang. Dikirnya enggak harus buru-buru, bisa senang. Jadi menghabiskan waktu lama, waktu itu sebentar. Kita dikir misalkan, atau sholat tahajud aja 12 rakaat itu berapa itu rasanya sebentar. Di putaran waktu itu, di waktu ibadah kita nggak terasa. Ini ibaratin upama gini, orang yang sudah benar ia cinta Allah, bersenang dengan Allah, ibarat pamanganten. Panganten itu lagi penganten, orang satu hari merasa sebentar kan bahagia karena bahagia. Ya, kita juga sama. Nah, kita kembali ke kita. Kalau kita misalkan dikir nih atau ngaji aja 1 jam merasa lama gak? Dikir kepada Allah sholawat 1 jam merasa lama banget tahlil aja, kita tahlil sudah ngerasakan. Tahlil itu nggak lama, misalkan dari jam 6:30 lah, maghrib jam berapa ya, habis selesai kita maghrib 6:30 lah, 6:30, jam 7 mulai, mau jam 7:30, 1 jam aja rasanya lama. Apalagi kita berdoa, Ustaz belum tuing doa teh highway sekali dibaca itu belum senang, Bu. Berarti kita belum senang, belum bahagia. Ketika orang yang senang, yang sudah termasuk kategori yang dicintai Allah, rasakan bahwa walaupun
panjang doanya, lama waktunya, hanya sebentar, merasanya sebentar. Ini bagaimana disamakan sama bagi orang-orang yang lagi pengantin? Nah, ke pengantin itu kan karena bahagia itu, enggak satu hari duduk aja, paling diri foto, di makan juga terasa dia lupa karena nggak diingetin terus. Karena apa? Kebahagiaannya. Nah, jadi bisa dirasakan. Khusyuk dalam ibadah, dalam sholat bisa dirasakan. Kenapa dia khusyuk itu? Karena dia sudah senang, bahagia, urus, kebahagiaan, merasanya 1 jam itu tidak terasa, rasanya sebentar. Nah, kalau kita makan belum seperti itu. Nah, maka kita disebut Habibullah apa belum? Dicintai Allah apa enggak? Hamba Allah atau bukan? Tinggal koreksi diri masing-masing. Bagaimana caranya ini kita supaya masuk ke situ? Ketika sudah dicintai Allah, Allah subhanahu wa ta'ala liyai tahta kubai la yaribu ghari wa la yaranas bidhahrim al-us. Pan urang teh hayang menang rahmatna Allah jeung ridona. Di hari kiamat nanti kita pengen ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus berjuang dari sekarang. Merasakan atau tidaknya. Ketika sholat kita sudah tenang dalam kalbu kita, Allahu Akbar, kosong yang lain, yang ingat kita Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam dikir la ilaha illallah, kita dikir. Makanya jangan aneh, Pak. Habis sholat, assalamualaikum, saya langsung cir manusia. Itu tidak diperjuangkan, Pak. Ya, tidak berusaha seperti itu. Harus kita usaha, ada usahanya. Karena apa? Tidak digunakan sirnya, sil kobunya belum merasa, tidak digunakan rasanya. Kalau kenasa, waduh, kita ini sebagai makhluk diciptakan oleh Allah, ya, kewajiban kita untuk nyembah kepadanya. Melihat kita sholat untuk nyembah Allah, tidak pantas ketika cuma ibaratkan gini, Pak, ibaratkan makan harus yang bagusnya itu sayur mayur, lauk pauk, buah-buahan, apalagi minuman yang itu yang pasti nikmat. Allahu Akbar, assalamualaikum, itu sama aja, tidak komplit. Itu akan timbul ke situ, Pak. Kalau sudah nonton, lantas, aku ini makhluk banyak dosa. Sudah merasakan banyak dosa, mungkin istighfarnya tidak lepas karena merasa dia berdosa kepada Allah. Timbullah lagi istighfar, aku diciptakan oleh Allah. Masa sih tidak ingat kepada yang menciptakan, yang ngasih nikmat segitu banyaknya? Pasti dikir ke Allah, menyebut asma Allah, la ilaha illallah. Timbul kesananya, Pak, terus. Makanya kita harus berjuang melawan hawa nafsu. Awalnya didongkrak nafsu itu terus. Jangan karep dewe, kena kalau dituturin karep dewe kena nafsu ya hancur, Pak. Sedikit-sedikit melawan. Ya, dari lohor misalkan sholatnya istighfarnya 3, udah 3 takin asar berapa? Ya begitulah, bertahap, nggak apa-apa. Ya, ini kalau tidak berjuang seperti itu kapan? Ibarat orang yang mengatakan saya mah nggak mau sholat kalau saya belum khusyuk, kapan? Ini kita belajar terus-terusan dawam mulajamah di dalam ibadah, di dalam sholat, mungkin setahun atau 1 kali
5 menit apa? 10 menit apa? Mungkin ada. Ini kayak mengharap orang-orang, wah, saya mah sodako mantar, sudah kaya. Apaan atuh, Bu? Kalau enggak dikaya kesan Allah tidak kaya kita, kapan sodakohnya? Gini, itu akan timbul ketika musuh sudah digunakan rasanya. Maka dalam kolbu sanubari kita nyalakan dulu. Harus punya rasa yang benar. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa, dan kita haruskan menjadi orang dirasakan. Insya Allah ilmu tauhid sudah dipakai, sudah nyala di kolbu kita, rasakan ilmu kemakrifatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin enggak begitu konyol-konyol amat gitu, Pak. Ya, pasti ai salat mah daek-daek, khusyuk jeung teu mah urusan. Lah, kalau kita mah ibadah itulah, salat itu hanya untuk kewajiban aja. Nih, daripada enggak, ya, kita mah dibanding-banding mah, Pak. Ini mah. Ya, di luar kalau manggah mah ibaratnya kita mah makan kulitnya, Pak. Ya, kulit-kulit juga manggah lah. Cuma beda dengan dagingnya, mungkin kalau dagingnya manis, kulitnya mah pahit. Bedanya. Kalau kita sebegitu. Kalau yang manisnya adalah kalau bisa itu ke dagingnya. Jadi dagingnya kan manis lah. Orang yang sudah dagingnya ibadahnya, sholatnya bagi, ya plong, insya Allah. Tidak kentar kehidupannya, senang, bahagia. Di bodoh amat, Tuhan. Jadi kesabaran itu akan tumbuh. Digunjih orang, ya senyum aja. Ya, dijelek-jelek orang, dimaki-maki orang, ya memang makhluk mah aku mah, ya itu hina yang maha agung itu. Karena dalam takbir itu Allahu Akbar, yang maha agung, yang maha besar, yang maha segalanya adalah Allah. Berarti makhluk mah hina semuanya. Makanya aku dihina sama orang, itulah kudraт Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya monggo. Jadi nafsu selalu dirantai. Ya. Ini supaya kita menjadi rendah hati. Timbullah di situ insya Allah sifat ketawaduan. Jauh dari sifat ketakaburan. Nah, ya, jauh dari sifat ketakaburan. Ini proses manusia menghilangkan di dalam kolbunya sifat-sifat yang dicela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujub, riya, takabur, syirik, dengki, eta apa? Hese penyakit eta teh nu dileungitkeunana. Sehingga kudu kieu heula ieu jelema teh diolah masing-masing, Pak. Digunakan, rasanya harus digunakan. Insya Allah ternyata penyakit-penyakit itu insya Allah hilang. Nah, karena dihilangkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang takabur, baik ustaz maupun kiai, ya itu belum ke situ. Belum, Pak. Cuma di kulit dia itu. Kalau ibarat manggahnya makan kulitnya aja terus-terusan. Jadi tidak merasakan ilmu itu siapa? Yang punya Allah. Ya, aku bisa ceramah, aku bisa baca kitab, aku ke hadis, apa nih? Ini semua kirodat Allah. Tidak merasa bahwa ini dirinya. Ini kehendak Allah. Seandainya aku kehendak Allah, stop, otomatis aku tidak akan bisa. Ini semua kehendak Allah. Jadi timbul kesamaran, ketawaduan. Ini bukan urusan, wah saya apalagi Ustaz pengen didama-dama, pengen punya kehormatan. Ya, dibilang Ustaz tahu, dibilang kiai baru ngejawab, kiai kagak apa-apaan itu. Ya, dibilang di sini, oh ini dihormati, pengennya dihormati, apa? Itu tidak, belum masuk ke apanya, kalau sanubarinya, Pak. Ini mudah-mudahan dengan adanya pengajian malam ini semoga menjadi obat bagi kita semuanya. Ya, supaya kita diobati nomor kita supaya menjadi orang yang sehat. Bukan sehat lahiriah, tapi kehidupan batiniah juga kita harus sehat.
mudah-mudahan diberikan taufik dan kesehatan batiniah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar usul kita, insan hakiki kita ketemu, kita kembali kepada Allah dengan suci, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian ada manfaatnya. Ya, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiknya dari Allah, ketika ada salahnya berarti ini kebodohan saya saja, kayaknya mohon maaf terutama pada Yang Maha Kuasa apabila surahan karena kepada musonib ketika surahan ini salah, berarti ini mohon maaf, inilah terbatas ilmu saya, inilah bukan ada guru di sini, tapi kita musyawarah di dalam agama, musyawarah bil ma'ruf ya, kita yuk sama-sama untuk usul kepada Allah agar kita bisa menuju Sang Pencipta, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya suci, kita mudah-mudahan dengan ada pengajian ini yaitu tauhid, dengan ada ketasawufan sedikit, kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa